Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Syahron dari Prodi Keamanan Sistem Informasi 2A dengan NIM 6404240017. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan jaringan di Cisco Packet Tracer. Pertama sekali, mari kita tambahkan 24 PC. Selanjutnya kita tambahkan switch sebanyak 12 pieces karena saya ingin membuat jaringan dengan konfigurasi 24 PC, 12 switch dan 4 router. Setelah switch kita tambahkan router sebanyak 4 buah. Selanjutnya, setelah kita menambahkan switch, router, dan PC, kita hubungkan masing-masing PC terhadap switch dengan menggunakan kabel strike. Sekarang kita tambahkan port kepada masing-masing router karena kita akan menghubungkan router kepada 3 switch dan port yang tersedia pada router itu secara bawaan hanya 2. Maka kita harus menambahkan 2 lagi agar semua switch itu bisa terhubung kepada router. Selanjutnya, kita hubungkan setiap router kepada switch dan satu router itu akan terhubung kepada 3 switch. Dan ingat port mana yang kalian hubungkan terhadap switch 1, switch 2, dan switch 3, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita tambahkan modem, cloud, dan server agar kita bisa mengkonfigurasi setiap perangkat yang ada pada simulasi jaringan ini.
Kita akan menghubungkan setiap router dengan router lainnya menggunakan kabel crossover. Kenapa kita menggunakan kabel crossover? Karena router dan router itu menghubungkan ke perangkat yang sama, makanya kita menggunakan kabel crossover. Kalau dia ke perangkat yang beda, kita menggunakan kabel strike. Selanjutnya kita hubungkan router keempat dengan modem menggunakan kabel strike. Karena modem dengan router adalah dua perangkat yang berbeda, maka kita hubungkan dengan kabel strike. Selanjutnya kita hubungkan modem dengan cloud dengan kabel telepon, dan kita hubungkan juga cloud ke server menggunakan kabel strike. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi perkabelan yang ada di jaringan kita, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi setiap port yang terhubung kepada router kita yang akan terkonfigurasi dengan setiap switch yang terhubung. Nah, kita masuk ke CLI dan kita atur config terminalnya dengan kita memilih port mana yang akan kita setting, lalu kita mengatur IP, default router, dan DNS servernya. Kita mengatur IP address setiap port yang terhubung pada router itu harus kita sesuaikan agar setiap jaringan itu terdistribusi dengan baik. Contohnya pada port FA0 garis miring 0, kita akan menambahkan IP address dengan 192.168.1.0. Nah, dengan begitu, maka di port selanjutnya kita harus membuat IP address dengan 192.168.2.0. Nah, setelah kita mengatur IP address dari port yang ada di FA0 garis miring 0, ketika kita akan mengatur default routernya, kita akan mengkonfigurasi dengan IP 192.168.1.1. Nah, ketika kita akan mengkonfigurasi di port selanjutnya, kita harus mengganti menjadi 192.168.2.1, dan kita lanjutkan hingga semua port yang ada di 4 router ini terkonfigurasi dengan baik. Nah, untuk DNS server kita masukkan 8.8.8.8, yaitu DNS server Google yang biasa kita pakai. Setelah kita mengkonfigurasi semuanya, kita akan mengetik exit, lalu exit lagi. Setelah itu kita ketik write untuk mengkonfigurasi settingan yang telah kita atur atau kita ketik di atas. Lalu kita mengkonfigurasi port selanjutnya dan lakukan pengkonfigurasian ini sampai setiap port itu terkonfigurasi dengan baik. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan setiap port yang ada di router sehingga semua PC dan switch yang ada di router itu terkoneksi, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan
IP default router yang telah kita masukkan ke setiap port-port yang ada di router. Contohnya pada port FA 0/0 kita masukkan 192.168.1.1 karena itu IP default router yang kita masukkan ke port FA 0/0. Nah, setelah kita konfigurasikan IP itu ke dalam config-nya, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan IP kepada setiap PC. Karena kita kan telah mengatur IP ke mode DHCP, maka setiap PC harus kita setting IP konfigurasinya menjadi DHCP. Nah, selanjutnya setelah kita mengkonfigurasikan setiap PC dan router, kita akan menghubungkan setiap router dengan routernya lainnya. Contohnya pada router 1 dan 2. Router 1 dan 2 ini dihubungkan oleh port 7/0. Nah, pada port itu kita tambahkan IP address. Ini bebas terserah kalian ya. 192.168.20.1 ini sebagai contoh saja. Ketika kita sudah menambahkan IP tersebut, kita konfigurasi juga ke router 2. Nah, di router 2 itu kita hanya membedakan angka terakhir pada IP tersebut. Di router 1 itu 192.168.20.1. Di router 2 ini kita ubah angka 1 menjadi 2. Setelah kita atur atau konfigurasi setiap IP yang menghubungkan router 1 dan router 2, kita akan mengaturkan RAP ya agar atau menambahkan IP ke dalam RAP setiap router tersebut. Contohnya pada router 0 atau router 1 kita menambahkan RAP sesuai konfigurasi IP kita tadi. Karena di RAP ini dia tidak bisa angka 1 di belakang, maka kita akan menambahkan IP address yaitu 192.168.20.0. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan semua router, kita akan menghubungkan antara router 4 dengan server dan cloud. Nah, pada router 4 yang menghubungkan router 4 dengan cloud itu adalah port FA 8/0. Nah, pada FA 8/0 itu kita akan menambahkan IP address sesuka kita. Nah, tadi terakhir pada konfigurasi router saya yaitu 192.168.40.2. Nah, karena saya ingin melanjutkan jadi saya buat 192.168.50.1. Oh iya, setelah kita menambahkan IP address jangan lupa kita hidupkan setiap routernya. Nah, setelah kita konfigurasikan kepada router, kita lanjut masuk ke server.
Di dalam server, kita masuk ke menu IP configuration, terus kita masukkan IP address yang telah kita masukkan tadi, yaitu 192.168.50. Nah, cuman di IP addressnya kita ganti menjadi 2. Nah, namun nanti di default gateway itu akan kita buat IP address yang telah kita masukkan di router 4 tadi, yaitu 192.168.50.1. Pada DNS server kita gunakan DNS server yang telah kita gunakan tadi, yaitu 8.8.8.8. Ya, pada router 4 tadi jangan lupa tambahkan RIP IP yang telah kita tambahkan tadi untuk menghubungkan router 4 ke server tadi. Selanjutnya step terakhir pada konfigurasi ini, yaitu kita masuk ke cloud dan kita cek apakah yang menghubungkan antara cloud server dan modem itu benar, yaitu Ethernet 6 dan modem 4. Maka kita tambahkan atau kita klik add. Setelah itu konfigurasi kita selesai. Selanjutnya, untuk mengetes apakah konfigurasi kita ini sudah berjalan dengan baik, kita akan mengirim pesan antara PC ke server atau yang lainnya. Jika berhasil, berarti konfigurasi kita telah berhasil kita konfigurasi dengan baik. Nah, untuk pengujian terakhir, untuk menguji apakah konfigurasi kita ini telah berhasil, kita pergi ke salah satu PC dan kita klik browser atau peramban. Nah, pada menu URL kita ketikkan IP server tadi atau sembarang saja. Kalau muncul tampilan seperti ini, berarti konfigurasi kita telah selesai. Nah, begitu saja tutorial singkat mengenai konfigurasi jaringan dari saya. Sekian, terima kasih.